Shalom. 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 Berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita akan mempelajarinya selama 1 minggu ini, dan kedua panelis sudah hadir di sini untuk kita memperbincangkannya bersama-sama. Dan di minggu ini kita akan mempelajari pelajaran kita yang ke-9 dengan judul Pendamaian dan Harapan. Dan kita akan mulai, dan sebelumnya kita akan berdoa dan akan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertinggi dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, yang dapat bergabung kembali untuk membicarakan firman-Mu. Biar apa yang kami bicarakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, untuk puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mempelajarinya dalam 1 minggu ini, mari kita dengar petobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran yang berikut dengan judul yang menenangkan hati ya, pendamaian dan harapan. Walaupun judulnya menenangkan hati, namun isinya sebenarnya ada pihak yang dikorbankan sehingga terjadi pendamaian dan ada harapan. Nah, kita lihat di ayat hafalan 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita melihat nanti dalam 1 minggu ini bagaimana Yesus melakukan apa? Melakukan satu misi yang luar biasa, yaitu bagaimana melakukan pendamaian antara Allah dengan kita, di mana kita sudah berdosa ya, sehingga perlu ada pihak yang menengahi supaya jurang yang sudah ada jurang tadi itu ya tidak terpisahkan lagi ya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Nah, dikatakan di ayat hafalan ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, ayat ini sepintas kita membaca sepertinya seolah-olah dia itu kan dikatakan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Apakah artinya dosa itu sendiri adalah Yesus, atau Yesus itu menjadi berdosa dibuat ya karena kita? Tentu bukan seperti itu. Kalau kematian Yesus karena dosanya dia, ya tidak ada bedanya dengan kita ya, dan tidak berkuasa sama sekali itu kematiannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia, Yesus yang sebenarnya sama sekali tidak kenal dosa itu. Tetapi cara satu-satunya supaya kita bisa dibenarkan oleh Allah, ya, cara satu-satunya dia harus mendamaikan kita. Dia diperlakukan seolah-olah seperti apa? Seperti orang berdosa. Ya, hanya orang berdosa yang apa namanya dituduh-tuduh, dipersalahkan, dan hanya orang berdosa yang harus menanggung konsekuensi dari kesalahan. Nah, sementara Yesus tidak berdosa tapi dia harus tanggung itu karena tanpa cara seperti ini tidak ada proses pendamaian ya, tidak ada proses pendamaian antara kita dengan Allah yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh dosa. Nah, pada minggu ini kita lebih banyak fokus kepada bagaimana proses pendamaian itu secara individu ya. Bagaimana ditekankan kembali bahwa salib itu bukan sekedar sesuatu yang melambangkan yang pasif, tetapi menjadi apa? Suatu realita yang aktif. Kenapa disebut realita yang aktif? Karena salib adalah melambangkan inisiatif ya, inisiatif dari tindakan Allah mendamaikan kita. Itu makanya disebut suatu kenyataan yang aktif, bukan pasif. Ya, walaupun itu benda mati, tapi itu menggambarkan bagaimana Yesus yang telah mengambil inisiatif, Allah telah mengambil inisiatif untuk mendamaikan kita. Dan nanti kita akan bicara ya apa yang disampaikan Paulus, suatu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Artinya disitulah dibuka seluas-luasnya nanti oleh Paulus
bagaimana peran salib itu, ya, dan rahasia apa itu, lalu apa maknanya bagi kita dan juga bagi Allah. Oleh karena itu penting bagi kita juga nanti memahami bagaimana Injil itu, ya, begitu berkuasa, ya. Karena apa? Injil adalah melambangkan kabar baik yang diwakili oleh apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah pengantar bagi kita, Pak Simon dan pemirsa The Shape Ministry, bagi kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Diperdamaikan dari Perbuatan Jahat. Dan kita tahu Yesus sudah datang dan mati untuk memperdamaikan kita, dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, kita diberikan ayat yang sangat membantu kita di dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ya, kita sama-sama baca. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Pemirsa The Safe Ministry, ini surat Paulus kepada orang Kolose, jemaat di Kolose. Nah, di Kolose ini kembali ada banyak orang Yahudi di situ, ada banyak juga bangsa-bangsa lain di situ, ya, yang sebelumnya tidak mengerti konsep kematian Kristus itu. Bahkan kan kita tahu bahwa orang Yahudi lah yang membunuh dan menyalibkan Yesus. Oleh karena itu, Paulus menegaskan, memberikan pengertian kepada mereka sekarang, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Apa maksudnya hidup jauh dari Allah? Inilah gambaran suram tentang keberadaan kita manusia setelah kita apa? Setelah kita berdosa. Kita hidup jauh dari Allah. Semua pikiran dan tindakan kita itu oleh karena dosa, itu adalah tindakan yang baik sadar maupun tidak sadar menggambarkan sikap permusuhan kita terhadap kebenaran Allah itu sendiri. Karena kecenderungan kita sebagai orang berdosa itu maunya ya melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging, tidak sesuai dengan keinginan roh. Oleh karena itu dikatakan sekarang ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan kita, seberapa buruk pun kita, ya, seberapa buruk pun kita, Allah mengambil satu jalan keluar agar persoalan dosa ini bisa diselesaikan, dan cara satu-satunya adalah apa? Ya, oleh karena Allah sejak bilang bahwa kalau manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang di tengah-tengah Taman Eden itu akan mati, dan kita melihat bahwa pada saat itu orang tua kita atau nenek moyang kita tidak langsung mati. Jalan satu-satunya adalah yaitu kematiannya sendiri di kayu salib, ya. Karena kita sebagai ciptaan, ya, ketika kita berdosa kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa menebus kita, ya, karena harus tuannya, harus si pemilik yang bisa menebus apa budaknya. Nah, kita ya sudah jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam perbudakan dosa, maka Allah yang harus apa? Allah yang harus mati, yaitu melalui siapa? Melalui Yesus sendiri. Jadi tidak bisa oknum selain setingkat Allah, malaikat sendiri pun tidak bisa menebus kita. Maka Allah mengutus Yesus. Itu makanya di pelajaran di minggu-minggu sebelumnya tidak ada keraguan bagi kita bahwa Yesus memang adalah Allah, karena hanya setingkat Allah yang bisa menebus kita. Ya. Lalu bagaimana sikap Allah terhadap usaha penyelesaian masalah dosa ini? Sama seperti yang Allah tunjukkan ketika di Taman Eden, begitu nenek moyang kita melakukan dosa. Apakah nenek moyang kita yang berusaha datang atau berdoa atau ya katakanlah mengadu kepada Allah telah mengaku salah? Bukan. Allah yang datang mengambil inisiatif dan Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau?
ya. Ini menggambarkan bagaimana Allah sangat peduli terhadap kita pribadi lepas pribadi. Ya, Allah mencari kita satu persatu, ya, individu per individu. Itulah cara atau rencana yang sempurna yang Allah lakukan untuk menjangkau kita, ya. Bagaimana Allah menebus kita, ya, dimulai dari apa? Dia mencari kita. Ya, dia mencari kita. Lalu di dalam Kejadian 3:15 itu, ya, bagaimana ada permusuhan antara kita dan iblis, ya. Lalu sebenarnya Injil sudah dimulai pada saat itu. Nah, Injil itu kadangkala dibuat dibuat oleh beberapa orang sulit kita pahami. Sebenarnya Injil itu sederhana dan dia mudah dipahami. Secara ringkasnya, Injil itu dibagi 3 bagian, ya. Pertama, ya, oleh karena kita tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri, maka Yesus datang mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Inilah kabar baik itu, ya. Kabar baik pertama, dia datang, ya, dia datang kepada kita, hidup bersama dengan kita dan mati demi dosa-dosa kita. Yang kedua, ya, supaya supaya kabar baik ini, ya, bermanfaat, maka kita dengan menerima kematiannya, ya, dengan menerima kematiannya, dan ini kita terima sebagai apa? Sebagai realisasi iman kita, di mana iman itu juga adalah karunia dari Allah, ya, melalui iman, pertobatan dan baptisan. Maka kita dibenarkan dan dibebaskan. Dibenarkan artinya apa? Bukan karena kita sudah benar, tapi dianggap benar. Sebenarnya Bapak Guntur Sitorus, pemirsa yang setia, ya, itu masih hidup dalam kesalahan, tapi oleh karena kematian Allah, maka apa? Maka kita dibenarkan, dianggap benar, akhirnya diterima, dipakaikan jubah Allah. Kita tadinya di dalam masih ada jubah yang kotor, tapi ditutupi itu, diterimalah kita, ya, diterimalah kita sehingga kita apa? Bebas dari hukuman dosa, karena budak tidak pernah bisa mampu menebus dirinya sendiri, ya, tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, sebagai ekspresi dari penerimaan kita terhadap Injil itu, maka kehidupan yang kita jalani sekarang ini, ya, haruslah merupakan apa? Merupakan satu persekutuan atau persatuan antara kita dengan Kristus, di mana kita sudah merasakan pengalaman rohani bagaimana kita menerima Injil itu dengan iman sebagai bagian dari hidup kita, maka harusnya terpancarlah kehidupan, ya, sebagai orang yang menerima Injil. Itu sebenarnya Injil itu, ya. Jadi ini tidak harus satu persatu jadi dulu, tapi bisa dalam waktu yang bersamaan itu terjadi semua. Tapi kembali diingatkan, ya, kembali diingat dasar dari semua agar kita diperdamaikan dari perbuatan jahat itu, dasar dari semuanya hanyalah satu, kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus, ya, tanpa kematian Yesus tidak ada pendamaian, ya, tidak ada pendamaian antara kita dengan Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Jika Engkau Bertekun dalam Iman. Dan kita akan mendengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Kalau kita mengacu kepada pelajaran hari Senin, yaitu tentang jika engkau bertekun dalam iman. Jadi seakan-akan itu ada syarat, ya. Jika engkau bertekun dalam iman. Ayatnya diambil dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi seperti ada instruksi, ya. Harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, ya, Rasul Paulus itu sebetulnya memberikan nasihat yang terbaik
khususnya untuk jemaat Kolose ya, agar mereka itu tetap teguh, memiliki pendirian, bertekun dalam iman tentunya ya, dalam jemaat Kolose ya. Jadi jemaat Kolose mempunyai iman yang tetap teguh. Ini menurut pandangan ya dari Rasul Paulus ya. Memberikan satu bukti bahwa iman dan keteguhan mereka itu didengar ya oleh Rasul Paulus. Tentunya Rasul Paulus itu kan mendapatkan cerita, berita mungkin dari ini ya, dari rekan sekerja dari Rasul Paulus yang membawa berita bagaimana keadaan kondisi dari jemaat Kolose. Nah, kata tekun ini digunakan Paulus itu berkali-kali, seperti halnya digunakan juga untuk Timotius. Dia berkata bahwa tetaplah teguh di dalam ajaran doktrin maupun pedoman praktis yang sudah diajarkan. Jadi bukan hanya kepada jemaat Kolose ya, Rasul Paulus ini memberikan dorongan, tetapi juga kepada Timotius, rekan sekerjanya dia, agar tetap teguh dalam ajaran doktrin maupun ajaran pedoman praktis yang sudah dia ajarkan ya. Karena apa? Karena Paulus ini sebetulnya khawatir bahwa jemaat Kolose ini mencari keselamatan itu yang mana berpusat kepada manusia, berpusat kepada apa yang dilakukan. Jadi seakan-akan apa yang menjadi perbuatan mereka, perbuatan baik itu menjadi satu dasar untuk menerima keselamatan. Tetapi Rasul Paulus mencoba untuk memberikan keyakinan kepada jemaat Kolose bahwa satu-satunya di dalam Kristus saja keselamatan itu akan ada. Perbuatan-perbuatan itu hanya sebagai satu cermin, sebagai satu respon dari jemaat bahwa mereka itu sudah menerima Kristus Yesus. Sebagai wujud dari penerimaan mereka kepada Kristus Yesus adalah perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu tidak heran Rasul Paulus ini mengatakan bahwa selama ini merujuk kepada dasar iman dan kasih yang kokoh. Tentunya berdasarkan kepada Alkitab dan pengajaran yang sudah mereka terima. Kemudian yang kedua adalah tidak tergoncangkan. Itu artinya tidak tergoncang, itu menunjukkan kepada orang Kristen yang tidak dapat digeser dari pengharapan Injil, yang tidak dapat dilepaskan, ya, tidak dapat dipisahkan dari pengharapan Injil. Jadi satu-satunya keselamatan, kabar sukacita ini, pekabaran Injil ini hanya di dalam Kristus Yesus. Supaya mereka benar-benar dipersatukan di dalam Tuhan. Nah, itulah yang menjadi satu harapan bagi Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka tetap bertekun ya di dalam iman, yaitu dengan tetap teguh, berdiri di dalam Kristus, tidak terguncang imannya sama sekali, artinya mereka masih tetap berharap dan tidak bergeser imannya dari pengharapan Injil itu sendiri ya. Jadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry itu juga berlaku diberikan kepada kita pada zaman saat ini. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang menjadi satu harapan bagi kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Rencana Kekal Allah. Dan kita dengar penjelasan Tuhan ini dari Pak Tobit. Pemirsa The Safe Ministry, mari coba kita fokus kepada Kolose 1 ayat 24 sampai 25. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Ya, jadi mengapa Paulus mengatakan aku menderita karena kamu? Jangan kita bayangkan bahwa ini surat yang diberikan Paulus kepada Kolose ini, orang jemaat di Kolose ini disampaikan dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi jangan bayangkan ini seperti surat dari seorang kekasih kepada yang dikasihinya.
ya, ini dituliskan, ya, tulisan-tulisan atau surat-surat kepada jemaat di Kolose, kepada Filipi, ya, lalu Efesus, Filemon, ya, Timoteus, dan juga kepada Titus, ya, ini semuanya disampaikan apa? Ini ketika dia berada di dalam tahanan rumah di Roma. Ya, itu makanya ada kata aku boleh menderita karena kamu, ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi maksudnya bukan penderitaan Kristus itu yang tidak sempurna, tapi, ya, tapi Paulus menggenapkan, meneruskan, menyempurnakan penderitaan Kristus itu sampai kepada sekarang, yaitu jemaat. Jadi kan tidak berhenti sampai di kematian Yesus saja pada saat itu, tapi dia menyempurnakan terus kepada jemaat-jemaat berikutnya. Ya, dia menderita untuk jemaat-jemaat berikutnya. Lalu ayat 25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan. Dalam bahasa lain, ya, dalam bahasa aslinya sebenarnya ini penatalayan. Ya, penatalayanan ini dalam bahasa Yunani disebut oikonomia, ya. Oikonomia itu, ya, ini merujuk kepada arti bagaimana cara Allah mengajar segala sesuatu. Jadi aku telah menjadi penatalayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk apa? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, jadi Paulus lakukan ini, ya, untuk satu, penderitaan yang dia terima itu, yang dia harus hadapin itu, ini dilakukan untuk kepentingan siapa? Kepentingan jemaat di Kolose. Maka dia bilang, aku bersuka cita. Nah, ini sukacita yang seperti ini yang sulit kita dapati. Ketika kita menderita untuk orang lain lalu kita bersuka cita, ini yang sulit. Mungkin saja kalau kita misalnya kita sudah membantu orang tapi kita akhirnya menderita, mungkin kita akhirnya apa? Bisa saja kita pamrih, ya, mengingat-ingat atau menagih atau apa, merasa berjasa. Tapi Paulus dia bersuka cita, ya, bersuka cita oleh karena apa? Oleh karena dia bisa meneruskan, ya, misi Allah itu untuk kepentingan jemaat. Nah, Paulus boleh saja dia di penjara, tapi dia tidak mau firman Allah terbelenggu, lalu karena dia di penjara akhirnya firman pun berhenti. Maka dia kirimlah surat kemana-mana. Ya, nah, dia tahu bahwa Allah itu punya rencana yang kekal dalam merancang keselamatan untuk kita. Jadi apa yang dilakukan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari penerimaan oleh iman Paulus kepada keselamatan yang dia sudah dapatkan, ya, dari apa? Dari Yesus, dari kematian Yesus, dan dia ingin meneruskan itu agar apa? Agar menggenapi firman Allah, baik yang dilakukan oleh mulai nabi-nabi perjanjian lama dulu termasuk bahkan Musa, ya, itu semua kan dipanggil Allah untuk meneruskan, ya, untuk meneruskan rencana keselamatan Allah. Dia menjadi juru kabar Allah oleh karena dia sudah mendapatkan pengertian yang baik, ilham yang baik, yang sempurna tentang konsep keselamatan oleh iman, ya, konsep keselamatan karena kasih karunia yang diterima oleh iman. Dia mau itu dia teruskan kepada siapa? Kepada orang-orang di jemaat di Kolose. Dan kita harus ingat jemaat di Kolose bukanlah orang yang sudah paham mengenai konsep keselamatan. Ada banyak mereka terima dipengaruhi filsafat ajaran Yahudi yang sebelumnya, bahkan ajaran-ajaran yang lainnya banyak sekali berkembang ajaran pada saat itu. Oleh karena itu, Paulus perlu membimbing pelan-pelan, ya, membimbing pelan-pelan. Ini loh rencana kekal Allah, ini loh Injil itu, ini loh yang disebut didamaikan. Ya, bagaimana Allah mendamaikan kita dengan Allah oleh karena apa? Oleh karena dosa. Itulah yang disampaikan oleh pelajaran kita pada saat ini. Namun ada poin yang penting. Walaupun Paulus mengatakan bahwa dia bersuka cita atas penderitaannya oleh jemaat, namun dia mengakui dan menyadari sekali bahwa pelayanan yang dia lakukan itu hanya sebagian kecil saja dari apa? Dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Sesuatu yang sudah dimulai Allah bahkan sebelum
sebelum dunia dijadikan, yaitu rencana untuk menebus kita, mendamaikan kita seandainya kita jatuh ke dalam dosa. Dan memang akhirnya akhirnya memang kita jatuh ke dalam dosa, lalu Allah melalui Yesus mendamaikan kita, dan itulah yang diteruskan oleh Paulus agar semakin banyak orang mengerti apa rencana kekal Allah, dan semakin banyak orang yang menerima dengan iman kematian Yesus di kayu salib sebagai Injil yang mendamaikan kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Rabu dengan judul Rahasia Allah Dinyatakan. Dan kita dengar apa itu rahasia Allah dari Pak Fajar. Silakan Pak. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pembahasan kita semakin menarik, menggali apa yang menjadi tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat Kolose, dan berbicara tentang rahasia ini ya. Tentunya akan menjadi satu hal yang menarik, khususnya bagi jemaat Kolose ya. Karena kalau sesuatu rahasia itu tidak semua orang itu mengetahui. Dan yang menjadi perhatian utama itu, rahasia ini diungkapkan kepada jemaat Kolose ya. Ada rahasia Allah atau rahasia Kristus yang dinyatakan untuk mereka. Jadi mereka itu betul-betul spesial. Dipercaya betul bahwa ada sesuatu yang tidak orang lain itu banyak orang lain ketahui. Kecuali orang Kolose ini. Dan ini dinyatakan oleh Rasul Paulus. Rahasia Allah yaitu tujuan kekal selamanya bagi kemuliaan Allah telah di dunia itu dijadikan. Artinya apa? Bahwa rencana keselamatan jika makhluk ciptaannya itu dosa, Allah itu sendiri yang akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu sendiri. Dan ini sudah dinyatakan sebelum dunia itu dijadikan ya, sebelum dunia itu dijadikan. Kemudian pada akhirnya segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dapat dipersatukan di dalam kesempurnaan Kristus. Artinya apa? Adanya dosa itu membuat satu jurang pemisah antara Allah dengan ciptaannya. Nah, Kristus itu sebagai jembatan ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, bahwa Kristus itulah yang menyempurnakan, yang menjembatani antara manusia yang berdosa itu dengan Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Artinya bahwa mereka betul-betul bisa dipersatukan di dalam Allah Bapa itu dengan Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya mereka betul-betul bisa diperdamaikan, betul-betul bisa dipersatukan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat, mengapa sih sebetulnya Allah itu sangat mengasihi manusia yang berdosa ini ya? Dan tentunya ini menjadi satu topik pembahasan yang menarik sekali ya. Tentunya Allah ingin semua manusia itu dapat diselamatkan ya. Setelah mereka diciptakan, mereka barangkali tergoda oleh setan ya, sehingga mereka semakin jauh. Mereka semakin jauh sehingga mereka sudah tidak serupa dengan Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya Kristus Yesus diutus untuk menebus manusia dari dosa. Sehingga mereka dapat dipersatukan sehingga rupa dan wujud Kristus itu benar-benar kembali kepada ciptaan yang pertama. Seperti Adam dan Hawa yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa ayat yang patut kita pelajari. Contohnya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Ya, kita lihat. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini berkaitan sekali dengan rahasia kekekalan, rahasia Allah yang dinyatakan itu sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan sebelum dunia itu dijadikan. Apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan makhluk hidup atau manusia itu jatuh ke dalam dosa.
Allah sudah menyediakan satu jawabannya untuk ya kebaikan, untuk kebaikan dan kemuliaan bagi umat manusia. Jadi rencana penebusan itu sudah disusun, sudah dirancang itu sejak awal. Nah, rahasia Kristus itu sendiri yaitu berupa apa? Yaitu berupa bagaimana kehidupan dia, kemudian kematian dia, serta kebangkitan Kristus itu yang akan memberikan kesempurnaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu akan menjadi serupa kepada Allah Bapa yang ada di surga, sesuai dengan penciptanya. Jadi inilah rahasia yang dinyatakan hikmat atau Injil pekabaran Kristus Yesus yang sudah memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa atau Sang Pencipta itu sendiri. Nah, melalui kehadiran Kristus di dalam diri kita, Ia telah mempersatukan kita dengan surga. Injil yang sudah bekerja melayakkan kita memasuki kerajaan surga. Bagaimana kalau Kristus tidak mati? Tidak akan terjadi ya. Manusia akan tetap jatuh dalam dosa dan yang ada adalah kematian kekal, bukan kehidupan kekal seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu, perdamaian ini akan memastikan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, jika mereka percaya kepada Kristus, maka kehidupan kekal dan memasuki kerajaan surga itu akan menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kuasa Injil. Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Iya Pak Simon, kita lanjutkan lagi tentang kuasa daripada pekabaran Injil ini ya. Ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kalau saya lihat ya Pak Simon ya, Rasul Paulus ini betul-betul dia teguh dan konsisten, dia tetap mengajarkan, memberitakan kabar keselamatan ini ya, dan khususnya kepada jemaat Kolose itu sendiri, bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Kristus Yesus ya, di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak heran Paulus tetap berusaha menyampaikan pekabaran Injil ini kepada semua orang dan khususnya kepada jemaat Kolose. Tujuan dari pengorbanan Yesus yaitu menempatkan umatnya tanpa cacat celah di hadapan Kristus sendiri. Artinya bahwa ada satu kesempurnaan, ada satu pertumbuhan ya rohani ya. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus ini dia berusaha kepada jemaat Kolose agar mereka tetap berdiri teguh di dalam Kristus, agar mereka bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kesempurnaan iman di dalam Kristus itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka itu sendiri. Nah, seperti halnya anak bayi ya. Anak bayi, kemudian bayi ini pertama kali dia merangkak, kemudian dia mencoba untuk berdiri, meskipun jatuh, dia tetap berdiri. Kemudian dia bertumbuh, dia bisa berjalan, bertumbuh menjadi seorang anak, kemudian remaja, pemuda, dan pada akhirnya menjadi seorang yang dewasa, yang produktif, sampai dengan pada akhirnya tua ya. Artinya apa? Ini seperti halnya dengan pertumbuhan rohani mereka. Barangkali orang-orang ya yang memiliki yang orang yang pertama kali itu menerima Injil keselamatan itu seperti halnya seorang bayi kecil yang bertumbuh ya, mencoba untuk merangkak, kemudian memakan makanan yang lembut, yang bubur gitu ya, kemudian diberikan dia semakin beranjak dewasa. Artinya bahwa Rasul Paulus menginginkan satu pertumbuhan rohani kepada masing-masing jemaat Kolose agar iman mereka semakin dewasa, agar iman mereka semakin matang di dalam Kristus, sehingga keselamatan itu akan tetap menjadi bagian di dalam jemaat Kolose itu sendiri. Nah,
pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang normal yang tentunya Rasul Paulus harapkan. Dewasa atau teleios berarti itu sempurna melalui proses pertumbuhan rohani. Paulus mencoba mengingatkan untuk berhati-hati akan satu istilah bahwa disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Barangkali orang berpikir bahwa ada beberapa ajaran-ajaran yang dirasa orang itu merupakan sebuah kebenaran, tetapi ujungnya adalah menuju maut. Tetapi barangkali ada orang yang mungkin berkelok-kelok, tetapi ujungnya merupakan satu janji keselamatan ya. Ujungnya adalah jalan kebenaran. Jadi kita mesti harus menjadi tulus ya, tulus seperti merpati, supaya kehidupan kita itu tetap berlandaskan kepada kebenaran yang sudah kita terima. Dorongan kepada jemaat Kolose oleh Rasul Paulus ini memberikan dorongan kepada kita semuanya. Kita diajarkan untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus, sehingga iman kita semakin dewasa, dan kita tetap berpegang teguh di dalam Kristus. Sehingga keselamatan itu akan tetap menjadi bagian di dalam diri kita. Hanya kepada Kristus Yesus saja. Oleh karena itu Rasul Paulus mencoba tetap mendorong supaya mereka tetap hidup di dalam Kristus, agar persatuan itu akan semakin nyata dan Kristus tetap berada di dalam jemaat Kolose. Tentunya dengan pemahaman rohani yang benar dan pengetahuan akan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan menjadi bagian di dalam jemaat Kolose dan tentunya menjadi bagian di dalam kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, di dalam pelajaran bahwa kuasa Injil ini akan memberikan kesempurnaan di dalam iman kita dalam Kristus. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam 1 minggu ini, dan kita dengar Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, senang sekali rasanya ketika kita akhirnya mengetahui bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif dalam keselamatan kita. Ya, itu bukan karena usaha kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk untuk menyombongkan diri, untuk mengagung-agungkan diri. Satu-satunya pengharapan bagi kita itu adalah adalah kepada kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, ya kita tentu tidak memiliki pengharapan akan masa depan yang baik. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, apa respon kita terhadap kasih Allah ini? Ya, memang Allah mengambil inisiatif, namun Allah mengharapkan respon dari kita. Ya, respon dari kita melalui iman yang dikaruniakan kepada kita, di mana Allah sudah mencari kita, mengulurkan tangannya bukan hanya secara kosmik kepada kita ini, tetapi juga individu per individu, pribadi kepada kita. Kita diharapkan menyambut kasih Allah, ya, kita diharapkan menyambut kasih Allah. Kita menyambut dengan iman agar kita juga agar kita juga bisa meneruskan itu, ya, meneruskan itu kepada orang lain, sehingga orang lain banyak yang mendengar. Dan dengan demikianlah iman kita bertumbuh, pengetahuan kita bertambah, kasih kita bertambah, ya, dan bertumbuh. Dan hingga harinya tiba nanti, kita harus ingat bahwa kita ini adalah aktor saja. Ya, di dalam konflik kosmis ini kita hanyalah aktor saja. Kita akan memiliki pemahaman yang sempurna nanti, ya, ketika kita nanti tiba di hari akhir itu, dibawa oleh Allah ke kerajaan surga yang sudah Dia sediakan bagi kita. Kita berterima kasih oleh karena peran Tuhan yang mengubahkan hati kita, mengaruniakan iman kepada kita. Oleh karena itu, biarlah kita sambut kasih Allah, biarlah kita memberikan diri kita dibentuk oleh Allah, sehingga inisiatif yang Allah sudah ambil itu manfaatnya benar-benar kita bisa gunakan. Walaupun Allah sudah mengambil inisiatif, tidak ada pemahaman bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetap ditunggu respon kita, ya. Tetap ditunggu respon kita, ya, melalui iman
ya kita diharapkan memberikan respon kita, menyatakan kasih kita itu, ya menyatakan kasih kita itu melalui apa? Melalui juga mengabarkan Injil ini kepada banyak orang lain, sehingga kita pun turut diubahkan, banyak orang yang akan juga diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada kedua panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, untuk penjelasannya. Semoga kita tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan kita hingga akhir hidup kita. Dan kita akan menutup pelajaran ini dalam doa, dan kami minta Pak Tobi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengambil inisiatif untuk mendamaikan kami oleh karena kami sudah jatuh terjerumus ke dalam jurang dosa. Sehingga kami memiliki pengharapan, kami Engkau angkat kembali dari jurang dosa itu Tuhan. Engkau bawa kami ke kerajaan-Mu. Kami berterima kasih oleh karena kabar baik melalui kematian Yesus yang telah menjadi dosa, seolah-olah diperlakukan sebagai orang yang berdosa. Kami tahu Tuhan ini hanya karena ungkapan kasih-Mu. Biarlah Tuhan melalui iman yang Kau karuniakan kepada kami. Kami boleh merespons ini Tuhan. Kami boleh meneruskan rencana Allah dengan membawa kabar Injil kepada banyak orang. Dengan demikian iman kami pun mengalami pertumbuhan, orang lain juga mengalami keselamatan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kuasa kepada kami Tuhan untuk menerima ini semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih karunia-Mu kepada kami. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, mengkomen dan membagikannya agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.